mempermuliakan melalui pujian kami Tuhan seluruh kehidupan kami pada saat sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita sama-sama mau angkat pujian bagi Tuhan, kita mau mengenalkan bagi Tuhan pada saat sore hari ini. Yesus kusung kau sendiri di hadapan. Terima kasih Tuhan, kau sungguh baik bagi sama-sama kita katakan Bapak Ibu. Hadirat Tuhan dengan orang mulia.
Bapa di surga, kami mengucap syukur pada sore hari ini Tuhan, karena kami diberi kesempatan lagi untuk berkumpul, memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami yang sudah naikkan pada sore hari ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan, Tuhan dimuliakan. Dan kalau sebentar kami mendengarkan firman Tuhan, Roh-Mu sendiri yang bekerja, mengurapi firman Tuhan, sehingga mengubah hidup kami ya Tuhan. Hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Roh-Mu bekerjalah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Supaya tidak ada satupun yang hadir datang pada sore hari ini Tuhan, pulang tidak tidak menerima berkat dari Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, urapi firman Tuhan menjadi rema bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Mineti dan tim musik. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita ketemu lagi hari ini. Saya diberikan tugas untuk menyampaikan firman Tuhan karena Ibu Mian sedang menemani Shalom yang dalam
persiapan atau rencana untuk pendidikan di Paris ya, di Prancis. Biar kita tetap berdoa supaya kita boleh menerima berkat melalui firman yang kita dengar pada sore hari ini. Bapak Ibu, tema topik dari firman Tuhan, tolong Revel. Yang akan kita dengar pada hari ini adalah hati. Ya. Kalau Alkitab mengatakan hati, itu bukan hati secara anatomi kedokteran. Ya. Kalau hati secara anatomi kedokteran itu ada di sebelah kanan ini. Ya. Kadang-kadang orang bilang hati itu di sini, pada sini jantung. Ya. Kadang bilang jantung hati. Ya. Kalau seorang yang sedang pacaran nggak akan bilang inilah hatiku kuserahkan kepadamu, nggak begitu ya. Hatinya di sini memang betul sih, tetapi tidak sesuai. Jadi kalau Alkitab katakan hati itu hati dan pikiran, hati atau pikiran, ya bukan hati secara anatomi. Nah, dalam melayani Tuhan atau dalam beribadah, maka kita harus memiliki hati yang murni. Ya. Tidak boleh hati kita terinfeksi oleh virus-virus kebencian, virus-virus iri hati, virus-virus kedengkian. Maka kalau itu yang terjadi, ibadah kita menjadi kandas, sia-sia, tidak ada manfaatnya. Ya, saudara datang memuji Tuhan dan pulang akan seperti saudara datang ke warung kopi dan pulang tidak belanja di warung kopi. Ya, jadi pada saat ini kita akan mendengarkan tentang hati. Mari kita baca di dalam 1 Timotius pasal 18, pasal yang ke-1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. 1 Timotius pasal pertama ayat 18 sampai 20. Ini hanya 3 ayat, mari kita baca bersama-sama. 1 Timotius pasal 1 ayat 18 sampai 20. Sudah ketemu Bapak Ibu? Sudah? Sudah ya? Yuk kita baca sama-sama yuk. Tugas Timotius, 2:3. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Jadi kehidupan kita sebagai orang Kristen tidak terlepas dari tugas-tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya. Tidak terlepas dari ibadah-ibadah yang berlangsung yang kita lakukan dalam kehidupan kita, bukan hanya di dalam gereja saja. Nah, untuk itu kalau kita melakukannya tetapi mempunyai hati nurani yang tidak murni, kata firman Tuhan, maka tugas-tugas itu menjadi sia-sia. Ya. Imannya menjadi kandas. Kalau imannya menjadi kandas, pelayanannya menjadi sia-sia. Dan akibatnya kita akan jatuh di dalam dosa. Di sini dikatakan diantaranya adalah Himenius dan Alexander yang hati nuraninya tidak murni. Dan Rasul Paulus katakan dia itu sudah diserahkan kepada iblis. Maksudnya apa? Jadi Himenius dan Alexander adalah 2 orang yang mengajarkan jemaat Tuhan di Efesus. Nih Rasul Paulus ini ada di Efesus nih, ya, yang mengajarkan jemaat Tuhan di Efesus dengan ajaran-ajaran sesat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, ajaran sesat disampaikan dengan tujuan yang tahu, yaitu Himenius dan Alexander. Tetapi Rasul Paulus dan tahunya bahwa dia mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak benar sesuai dengan firman Tuhan, sehingga Himenius dan Alexander diusir dari persekutuan atau jemaat orang-orang di Efesus. Supaya apa? Supaya dia bertobat dan kembali lagi kepada ajaran yang benar. Ya, karena hati nuraninya
tidak murni, sehingga dia diserahkan atau diusir dari persekutuan jemaat di Efesus. Ya, inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Diingatkan supaya Timotius itu berjuang dengan perjuangan perjuangan yang baik dengan hati nurani yang murni. Nah, saudara dan saya sebagai orang Kristen, kita ini sedang memperjuangkan perjuangan yang baik. Saudara duduk di tempat ini beribadah sedang memperjuangkan perjuangan yang baik. Ya, Nineti, Randy, pemain musik yang lain, ya, semuanya sedang memperjuangkan perjuangan yang baik. Tapi kalau kita tidak mempunyai hati nurani yang bersih, hati nurani yang murni, maka apa yang kita lakukan menjadi sia-sia. Cuman hanya suatu kegiatan rohani. Ya. Hanya kegiatan rohani yang tidak terlalu berdampak di dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan orang lain. Tentunya tidak ada urapan kalau begitu. Ya, slide. Oke, jadi kalau ini nggak terlalu kelihatan ya, boleh dimatikan nggak ini ya lampunya? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat ini adalah gambaran hati, Bapak Ibu. Ya, ini gambaran hati. Hati ini selalu diperebutkan. Diperebutkan oleh siapa? Oleh iblis dan tentunya oleh Tuhan Allah, oleh Kristus. Ya, nah itu tergantung dari kita. Ada tanda panah ini, itu tergantung dari kita pribadi. Kita mau berpihak mana? Mau berpihak kepada Kristus atau mau berpihak kepada iblis? Ya. Kalau hati kita membiarkan diri kita untuk berpihak kepada iblis menurut hawa nafsu kita, maka kita memiliki hati nurani yang tidak murni. Ya. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 11 ayat 24 sampai 26, di sana diceritakan tentang rumah yang kosong, maksudnya hati itu. Ya. Si iblis keluar dari rumah itu dan mencari tempat berkeliling, tidak ada tempat, lalu dia balik lagi ke rumah itu, yaitu hati orang tersebut. Dia lihat bersih hatinya. Bapak Ibu, ya. Hati yang bersih belum tentu orang itu masuk surga. Hati yang bersih orangnya baik tentunya. Baik, sosial, mungkin mudah atau ringan tangan untuk membantu orang. Ya. Tetapi hatinya tidak ada Kristus di dalamnya. Cuma bersih aja, cuma baik saja. Tapi bukan hati yang benar. Ya. Lalu iblis ini pergi, dilihat rumah itu kosong, bersih, kemudian pergi dan memanggil 7 iblis yang lain. Dan masuklah dia ke dalam hati orang tersebut. Maka, katanya, orang itu menjadi lebih jahat dari semula. Nah, tadinya 1 iblis, sekarang jadi 8 iblis. Ya. Jadi, kalau kita mempunyai hati yang kosong, yang masuk siapa? Iblis. Ya. Hati kita harus diisi dengan siapa? Harus diisi dengan Tuhan Yesus. Supaya iblis nggak bisa masuk. Gitu. Ya, slide berikut. Ya, jadi ini gambaran yang seperti disampaikan dalam 1 Timotius yang sudah kita baca tadi. Iblis selalu mengincar hati nurani ini. Ya. Walaupun dia sudah terima Yesus, dia sudah jadi orang Kristen, iblis berusaha untuk mengincar, mempengaruhi hati manusia, ya, supaya hati manusia itu cenderung kepada iblis, Bapak Ibu, ya. Dan kalau itu terjadi, hatinya menjadi tidak murni, imannya menjadi kandas, ya. Tadi kita nyanyikan lagu apa? Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Tadi kan? Gimana tadi, Net? Sukacita surga nyata penuhiku. Ya. Sukacita surga nyata penuhiku. Ya, kalau suami istri yang duduk, ya, atau saudara yang duduk di situ tapi mikir atau waktu menyanyikan ini ingat keburukan, ingat kesalahan suami misalnya, sukacita surga nyata penuhiku. Ini begitu, nggak ada ekspresi wajahnya, ya kan? Beda orang yang betul-betul menyanyikannya dengan memang hatinya ada sukacita gitu, ya. Sukacita surga nyata, gua sebel ya sama yang sampingku ini,
penuhiku. Nah, ya, kenapa? Karena hatinya itu tidak murni. Kelihatan dari wajahnya, nggak ada sukacita surga. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Wah, sebel banget nih sama si Surta ini. Ya. Kalau ngomong nyakitin banget. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bisa nggak? Bapak Ibu? Nggak bisa kan? Karena hati kita tidak murni. Ya. Kalau hati kita tidak murni, nggak mungkin saudara dalam ibadah saudara, saudara menikmati ibadah saudara. Imannya jadi kandas. Ya. Damai yang diberikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Sialan banget nih orang nih di depan gua lagi. Gua paling benci sama dia. Ya kan? Bisa nggak saudara nyanyi damai yang diberikan sementara saudara sakit hati kepada orang lain? Saudara sakit hati kepada istri, istri sakit hati kepada suami, anak-anak sebel sama orang tua. Bisa nggak saudara menyanyikan lagu itu? Nggak bisa. Saudara tidak menikmati. Akhirnya saudara nggak dapat iman waktu menyanyikan itu. Iman saudara kandas. Dan kalau itu dibiarkan terus-menerus, maka iblis masuk dan terjadilah keributan yang terus-menerus di dalam rumah tangga. Anak-anak melihat bapak ibunya ribut mulu. Mana mau dia tinggal di rumah dengan nyaman. Dia pergi, dia cari pelarian. Istri, suami juga begitu. Dan akhirnya terjadi perceraian. Betul nggak, Bapak Ibu? Coba lihat aja. Andri Taulani dengan istrinya. Siapa nama istrinya? Erni ya? Ada yang tahu nggak itu? 28 tahun mereka menikah. 28 atau 18 tahun itu mereka menikah. Ya. Saya sudah tidak nyaman lagi dengan istri saya. Saya mau cerai. Karena tidak nyaman. Ya, bukan sesuatu yang prinsipil yang sebetulnya harus bisa dikomunikasikan mungkin. Sehingga akhirnya hakim memutuskan ditolak permohonan Andri Taulani untuk menceraikan istrinya. Saudara tahu nggak itu? Nggak pernah tahu ya? Aku pernah. Saya sibuk aja saya tahu itu. Ya, nggak jadi Andri Taulani bercerai dengan istrinya. Ya, sampai sekarang terjadi keributan di antara mereka mengenai harta gonogini. Jadi Bapak Ibu akan terjadi hal yang buruk di dalam kehidupan kita, yaitu kita diserahkan kepada iblis. Terjadi perceraian kalau dalam satu rumah tangga. Terjadi pemberontakan pada anak-anak terhadap orang tua. Ya. Inilah iblis berusaha untuk mempengaruhi hati kita yang sudah jadi Kristen, yang udah terima Tuhan Yesus. Jadi kalau kita udah terima Kristus, bukan berarti aman-aman, saudara. Saya berikut, iblis mengintip, iblis mengaum-ngaum siap untuk menerkam kita. Firman Tuhan katakan, ya. Di dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 2 sampai 6, ya. Pada waktu itu Rasul Paulus berada di Efesus, ya. Dan kemudian bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus atau murid-murid orang yang udah percaya di dalam ayat yang pertama, ya. Lalu Paulus tanya kepada murid-murid kepada mereka, apakah kamu sudah dibaptis dengan Roh Kudus? Mereka bilang belum. Kita Roh Kudus aja belum tahu katanya. Dari percakapan ini, Bapak Ibu, kita sudah posisi yang benar sesuai dengan firman Tuhan bahwa orang Kristen itu perlu dibaptis dengan Roh Kudus. Bukan berarti kalau seperti gambar yang sebelumnya udah terima Kristus sudah nyaman-nyaman saja, enggak. Iblis mengintip untuk membuat hati kita menjadi tidak murni. Dia terus siap untuk menerkam, siap untuk masuk ke dalam hati kita menjadi tidak murni. Ya. Jadi kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Makanya Rasul Paulus tanya kepada murid-murid yang ada di Efesus, apakah engkau sudah pernah dibaptis dengan Roh Kudus? Loh, kami belum pernah dibaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus saja kami nggak tahu. Di dalam ayat ke-6 kemudian Rasul Paulus menumpangkan tangan kepada murid-murid yang notabene orang Kristen yang sudah percaya Yesus.
tumpang tangan ke atas mereka, dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka berbahasa-bahasa lidah asing, bernubuat tentang rencana-rencana Allah, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai orang Kristen perlu Roh Kudus. Yesus berkata, lebih baik aku pergi kepada Bapa, sebab kalau tidak aku pergi kepada Bapa, maka Roh Kudus tidak akan turun ke atas kamu. Tapi kalau aku pergi kepada Bapa, maka aku minta kepada Bapa supaya Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi yang ada di dalam dunia ini siapa, Bapak Ibu? Tuhan Yesus atau Roh Kudus? Tuhan Yesus atau Roh Kudus? Tuhan Yesus ada nggak di dunia ini? Ayo pertanyaannya, ada nggak? Ada nggak Tuhan Yesus di dalam dunia ini? Hah? Ada nggak? Ada yang bilang ada, ada yang bilang enggak nih. Ada nggak Tuhan Yesus di dalam dunia ini? Enggak ada. Karena sudah di surga. Enggak turun ke bawah. Yesus mau katakan, Bapak Bu, ya, Yesus walaupun ada di surga, dia tetap ada di dalam dunia ini. Karena dia adalah Allah yang maha kuasa, maha hadir, omnipresent. Yesus ada. Tetapi yang bekerja siapa? Roh Kudus yang bekerja. Ya, jangan lupa itu, jangan walaupun ada perkataan seperti yang saya kutip tadi dalam Yohanes pasal 14, kemudian otak kita pakai otak kita, berarti Yesus nggak ada di bumi, Yesus hanya di surga. Enggak, saudara. Yesus naik ke surga, tapi dia juga hadir karena dia omnipresent. Allah tuh punya sifat omnipresent. Begitu juga Yesus, begitu juga Roh Kudus. Jadi jangan membatasi Allah dengan logika kita. Ya, logika kita kan betul. Tadi katakan kalau udah naik ke surga, ya udah di sana. Tapi itu logika manusia yang terbatas. Ya. Tetapi yang berkarya, yang bekerja siapa? Roh Kudus. Karena itu, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita akan memperoleh kuasa. Akan mempunyai kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjaga hati kita menjadi murni. Kalau kita punya Roh Kudus, maka Roh Kudus akan membimbing dan mengajar kita. Kalau kita melakukan kesalahan, kita membenci orang lain, kita benci suami kita benci istri kita benci anak-anak kita, atau anak-anak benci kepada orang tua, Roh Kudus akan ingatkan. Ya, dan dia akan menyatakan kebenaran, mengingatkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus penting. Slide berikut. Oke. Bapak Ibu, di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jelas sekali kalau kita tidak menjaga hati kita dan hati kita menjadi tidak murni, maka kita tidak akan menjadi berkat dalam keluarga. Makanya banyak anak-anak yang bapak ibunya pendeta bilang, wah papa mama munafik. Kenapa? Karena orang itu tidak menjaga hati nuraninya murni. Dan dilihat perbuatannya dan tidak menjadi berkat. Istri tidak menjadi berkat terhadap suami. Suami tidak menjadi berkat terhadap anak-anak. Teman satu gereja tidak menjadi berkat satu dengan yang lain. Kenapa? Karena hati nurani tidak murni. Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala waspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau hati nurani kita murni, terpancarlah kehidupan kita yang menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Amin. Jadi siapa yang menjaga hati kita, Bapak Ibu? Siapa yang menjaga hati kita? Ini Amsal. Kalau saudara nggak jawab, saya tunggu. Saya cuma dikasih waktu 40 menit. Biarin aja, habis 40 menit saya turun. Siapa? Kita sendiri. Tapi manusia suka perintah-perintah Tuhan. Makanya lagu ini bilang, Tuhan inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua
yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Coba saudara lihat itu. Yang ku mau kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Jadi manusia itu suka perintah-perintah. Lagu ini juga begitu, saudara. Saya lihat lagu ini salah. Lagu ini bilang, Tuhan inilah yang ku mau. Saya mau supaya kau menjaga kehidupan. Manusia suka perintah-perintah Tuhan. Betul nggak? Ya kan? Tuhan, jagailah saya Tuhan. Malam ini saya mau istirahat tidur. Tuhan disuruh jadi satpam. Jagain kita. Kalau saya nggak mau berdoa begitu. Saya berdoa, Tuhan, biarlah malaikatmu berpasukan jagai saya. Biarin malaikat Tuhan, kan nggak apa-apa. Jadi perintah sama Tuhan. Tapi jangan Tuhan disuruh jagai kita. Walaupun Tuhan tidak pernah tidur untuk menjagai kita, tapi kita sering perintah-perintah Tuhan. Saya klaim Tuhan dalam nama Yesus. Saya klaim. Apa yang mau diklaim? Ya, diklaim gitu. Sembuh. Besokannya mati. Iya. Amin. Ya. Karena otak Tuhan itu tidak bisa diperintah, saudara. Tuhan itu punya otoritas sendiri. Dia kalau mau bilang sembuh, kalau enggak. Nggak bisa diperintah. Tuhan, saya berpegang pada janji Tuhan. Kiranya Tuhan menyembuhkan, jadilah kehendak-Mu. Begitu mestinya. Bukan saya klaim. Saya klaim. Penyakit pergi. Sembuh kalau dia minum Panadol malahan. Didoain sampai keringet berdarah nggak sembuh. Ya kan? Kita sering suka merintah-merintah. Lagu ini juga bilang gitu. Tuhan inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Itu masih betul. Tapi kalimat berikutnya, Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Padahal di Amsal bilang, jagalah hatimu. Tuhan suruh kita menjaga hati kita. Kok sekarang saya disuruh lagi? Marah Tuhan sama kita. Ya kan? Amsal bilang, siapa yang suruh jaga hati kita? Kita sendiri, bukan Tuhan. Jadi kalau hati kita tidak murni, hati kita tidak bersih, hati kita jahat, hati kita iri, siapa yang salah? Kalau berdasarkan nyanyian ini, Tuhan yang salah. Tuhan sih nggak menjaga hati saya. Tapi sebetulnya berdasarkan ayat ini, kita yang salah. Karena kita yang harus menjaga hati kita. Amin. Jaga hati kita. Slide berikut. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menjaga hati nurani yang murni. Yang pertama, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Efesus pasal 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Di dalam ayat yang ke-26-nya dikatakan, kalau engkau marah, janganlah marah sampai matahari terbenam. Tapi ini diabaikan. Sehingga apa? Sehingga iblis masuk ke dalam hati kita. Harusnya kita bisa tidur nyenyak, kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mau tidur, ya. Lantas kita tidur nyenyak, tapi nggak bisa. Karena apa? Hati panas nih. Saya tahu ini pasti suami saya ini selingkuh nih. Saya tahu nih. Tahu dari mana? Iya, saya ada siapa? Si Ninet yang ngomong. Selingkuh. Ninet cerita sama Surta. Sur, tahu nggak Sur? Pak Enos itu kemarin jalan sama cewek. Hah? Iya betul, masa sih? Dia kan suka khotbah tentang hati nurani yang murni. Lah, nggak percaya, saya lihat sendiri. Ada cewek banyak nemenin. Di mana? Di rumah sakit. Terus Surta telepon Ibu Mian, Bu. Katanya, Ninet, ini gosip nih, gosip. Gosip membuat hati nurani tidak murni. Katanya Pak Enos jalan sama cewek-cewek banyak di rumah sakit. Saya ngeliat kok waktu besuk Mama Ferry, misalnya begitu ya. Pak Enos itu jalan sama cewek.
Datanglah istri saya, Ibu Mian. Bang, katanya kemarin kemarin jalan sama cewek ya. Perhatikan saudara ini, perhatikan ya. Kalau suaminya yang ditanya gitu, bilang, hahaha, santai gitu, artinya dia nggak jalan sama cewek itu. Tapi kalau bilang, enak aja, buktikan lu, kamu jangan nuduh-nuduh. Pasti di jalan sama cewek itu. Pasti. Ingat itu ya, rumusnya itu. Ingat Bu Joni, kayak rumusnya itu. Ya. Tapi kalau dia marah, pasti dia jalan sama cewek. Tapi kalau bilang, hahaha, dia nggak jalan sama cewek. Tenang-tenang aja. Jadi gimana bang? Jawab dong. Ya kemarin saya bang jalan sama cewek, itu murid-murid saya semua. Anak-anak koas. Saya harus ngajarin mereka. Jadi mereka ikut saya dong. Ternyata saya jalannya sama cewek. Ceweknya itu koas murid saya. Yang pada gadis-gadis semua. Jadi Bapak Ibu, kita harus menjaga hati kita. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Kalau nggak nanti iblis masuk. Iblis masuk, saya marah, Ibu Mian marah, jadi dendam, kemudian sampai berhari-hari nggak ngomong, akhirnya pelayanan hancur, nggak bisa melayani kalau seperti kayak gitu. Kandaslah pelayani kita. Dan akhirnya lama-lama bisa pisah ranjang, belum cerai, pisah ranjang dulu. Jadi harus jaga hati. Terutama gosip itu. Gosip itu sering dipakai sama iblis untuk masuk. Ya. Beri kesempatan kepada iblis. Iri hati. Di sini mungkin nggak ada di iri hati. Di tempat pelayanan kami. Itu ada saudara. Kalau kita kasih anak sekolah minggu ini, yang ini yang ini dikasihnya kurang nilainya, marah ibunya. Padahal memang dia malas datang ke sekolah minggu gitu. Memang aturannya udah begitu guru sekolah minggu buat. Marah dia. Marah sama guru sekolah minggunya. Ya. Makanya gembalanya di sana itu, di Cengkareng, kalau ada kayak gitu diserahkan kepada stafnya. Itu yang ngurus Surta sama Ninet aja. Jadi iri hati juga memberi kesempatan kepada iblis untuk masuk ke dalam hati seseorang. Kalau marah tidak ditanggapi, apalagi kalau stafnya marah juga, akhirnya nggak datang ke gereja. Kalau nggak datang ke gereja, akhirnya apa Bu? Akhirnya ya udah, iblis yang bekerja. Awalnya marah terus, ya. Saya bersyukur di gereja kita ini melayani Tuhan itu. Randy mana Randy? Ren, dibayar nggak Ren? Nggak dibayar. Dibayar nggak Job? Nggak dibayar. Kalau di GBI atau gereja-gereja besar mana mau nggak dibayar? Ya kan dibayar. Ya. Saya melayani di Cengkareng sebagai gembala siram nggak dibayar. Malahan uang saya keluar untuk operasi kegiatan di Cengkareng. Bapak Ibu. Kalau dibayarnya kurang, besok nggak datang lagi. Imannya jadi kandas. Akhirnya iblis yang masuk. Ya kan? Gitu juga hamba Tuhan. Ini amplopnya gede nggak? Kalau kagak gede nggak mau saya melayani. Oh di Jelambar, masuk gang, pasti amplopnya kecil. Suruh aja stafnya yang melayani. Ada yang kayak begitu Bapak Ibu. Hati nuraninya tidak murni. Imannya menjadi kandas. Dan akhirnya diserahkan kepada iblis. Banyak hamba Tuhan yang jatuh. Membiarkan hawa nafsu. Hamba Tuhan tuh banyak begitu tuh. Membiarkan hawa nafsunya terus berkobar-kobar. Tidak mempersilakan Roh Kudus untuk mengatur kehidupannya. Tadi kan Roh Kudus tidak mempersilakan Roh Kudus untuk memimpin kehidupannya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia mencabuli anggotanya sendiri. Ada kejadian kan gitu di Surabaya. Namanya Pendeta Heni ditangkap dan kemudian dipenjara sekarang. Setelah diadili. Pendeta loh. Oh kalau itu bukan, dia KDRT. Tapi di gerejanya juga dia sudahlah. Tapi pokoknya prinsipnya tidak membiarkan hawa nafsu dirinya sendiri, tidak menjaga hatinya, Bapak Ibu. Murni, ya. Saya berikut. Jadi jangan beri kesempatan kepada
iblis. Yang pertama, jangan beri kesempatan kepada iblis. Yang kedua, harus berpikir positif. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Yang dipikirkan yang baik-baik. Ya. Kita pikirin, pasti dia ngomongin saya tuh, pasti dia udah kelihatan dari jauh kok ngomongin saya. Padahal dia lagi ngomongin bagaimana harga tempe, harganya kok naik terus ya. Ngomongin harga tempe, ngomongin dia katanya. Berpikir negatif. Saudara, saya kasih tahu rahasianya ya. Kenapa saya bisa menikah dengan istri saya? Untuk mumpung nggak ada istri saya nih. Ya, Ninet juga jadi pelajaran, Ninet yang masih gadis-gadis nih. Ya. Waktu saya pacaran sama istri saya, ya, tahu nggak? Dia masih SMA. Saya udah mahasiswa tingkat 2. Beda kami 8 tahun. Saudara tahu pacaran sama anak SMA nggak? Tahu nggak Pasiko? Nggak tahu Pasiko, karena Bu Yana bukan pacarannya bukan anak SMA dulu kali ya. Hah? Bedagangnya. Pacaran sama anak SMA itu berat banget. Berat, Bapak Bu. Ya. Karena masih labil, masih goyang-goyang begitu kan. Masih terpengaruh. Terus waktu itu dia dekat sama seseorang pria di gereja. Ini nggak ada dia, nggak apa-apa kan? Nggak ada istri saya. Jadi dia dekat. Saya kan udah dewasa, sudah mahasiswa tingkat 2 fakultas kedokteran, dia masih SMA. Ya. Akhirnya saya panggil dia. Itu di belakang saya dulu ada kamar di belakang. Saya panggil dia, saya panggil cowoknya Ninet. Sekarang kamu pilih dia atau saya. Wah, hebat, keren nggak? Kalau pacaran harus gitu, keren ya. Kamu pilih. Saya bilang sama istri saya, ada cowoknya, kamu pilih Bang Enos atau dia. Saudara tahu siapa yang pilih? Siapa? Ya Bang Enos dong, karena saya sekarang jadi suaminya. Keren kalau begitu, kalau pacaran harus keren seperti kayak gitu. Ya. Tapi nggak gampang untuk sampai bisa menikah dan sampai bertahan sampai sekarang. Kenapa? Karena dia masih remaja pada waktu itu. Ya. Kadang-kadang dia marah yang nggak tahu sebabnya. Kadang-kadang dia nggak mau nemenin saya, nggak tahu sebabnya. Waduh, saya ini orangnya cemburuan nih. Kok jangan-jangan dia sama yang lain, gitu kan? Tapi saya sering diskusi dengan mamahnya, karena saya lebih dekat sama mamahnya daripada sama istri saya. Jadi kami selalu berpikir positif. Ya, dia masih labil, dia masih remaja, dia masih pikirannya masih belum mantap. Kira-kira begitu. Jadi pikiran yang positif. Sehingga sesuatu yang sebetulnya dia melakukan negatif juga kita pikir positif, akhirnya tetap jadi. Gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, pikirkanlah itu. Semuanya itu yang baik-baik dalam menghadapi sesuatu. Ya. Dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi harus berpikir positif. Dalam pelayanan juga begitu, harus berpikir positif. Jangan kalau anak muda bilang apa? Baper. Jangan baperan. Gampang tersinggung. Berpikir negatif terhadap orang lain. Padahal orang lain nggak berbuat begitu. Orang lain tidak maksud demikian. Ya. Orang lain tidak bermaksud untuk menyinggung. Tapi kamu udah menyinggung, kata-kata kamu kasar. Ini pikiran dalam hati, udah berpikir negatif. Akhirnya pelayanannya jadi bubar. Kalau gitu saya nggak mau lagi melayani. Terus ya udah, biar aja dia aja yang melayani. Biar si Ninet sama Kasulta yang melayani. Biar tahu rasa tuh bubian. Wah, gitu kan. Jadi akhirnya imannya jadi kandas.
Diserahkan kepada iblis. Yang ketiga, jaga cara menjaga hati nurani. Yang pertama apa tadi? Yang pertama tadi apa? Jangan kasih iblis kesempatan. Yang kedua, berpikir positif. Yang ketiga, pikiran atau hati kita itu harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tadi kan ada Roh Kudus dalam hati kita. Ya. Di dalam Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Karena itu kita perlu Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita, tinggal di dalam hidup kita, memimpin hidup kita. Rasul Paulus ingatkan, kalau kamu hidup oleh Roh, biarlah hidupmu mau dipimpin oleh Roh. Tadi di gambar pertama ada iblis, ada Kristus, ada Allah. Yang menentukan itu kita. Bukannya Kristus yang ngatur-ngatur hati kita, tapi kita yang menentukan kita mau berpihak kepada iblis atau mau berpihak kepada Kristus. Galatia 5 ayat 25, kalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga mau dipimpin oleh Roh. Saya sebagai orang yang udah lama menjadi Kristen, bukan berarti saya suci terus, enggak. Bukan berarti saya benar terus, enggak. Kadang-kadang saya nyakitin istri saya. Kadang-kadang saya mengucapkan kata-kata yang menyakiti anak saya. Pada saat itu Roh Kudus bicara sama saya. Kamu udah nyakitin istrimu. Kamu sudah menyakiti anakmu. Nah, setelah itu saya perbaiki hubungan kami kembali. Ya. Jadi kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau ini yang terjadi, Bapak Ibu, maka pelayanan ini akan menjadi makin maju. Ya. Tidak ada satu orang pun yang lain akan berpikir negatif terhadap yang lain. Tidak ada satu orang pun memberi kesempatan kepada iblis bekerja di dalam hatinya. Tidak ada satu orang pun yang tidak mau ditegur, diingatkan oleh Roh Kudus. Dan kalau itu terjadi, maka akan terjadi perbaikan-perbaikan di dalam hubungan satu dengan yang lain di dalam gereja. Baik sesama anggota maupun sesama pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Slide berikut. Ya. Jadi ini contoh hati yang tidak murni, ya. Hatinya Daud itu diliputi oleh nafsu. Pada waktu dia berjalan di sotoh rumah istananya, dia lihat ada Batseba. Nah, hatinya penuh diliputi dengan nafsu. Padahal salah satu tadi yang memberi kesempatan iblis masuk adalah kalau hatinya terus dibiarkan dipenuhi dengan nafsu. Heran Daud yang biasanya bertanya sama Tuhan, kali itu dia tidak bertanya sama Tuhan. Biasanya kalau berperang dia tanya sama Tuhan, Tuhan boleh nggak berperang lawan Filistin? Boleh, silakan maju. Lain kali, kemudian dia menang perang. Lain kali, Tuhan saya mau lawan lagi Filistin, boleh nggak? Tuhan katakan jangan maju, muter. Dan dia selalu menang dalam berperang. Tapi kali ini, dia membiarkan hatinya dipenuhi dengan hawa nafsu. Hatinya menjadi tidak murni. Dia biarkan hatinya penuh dengan nafsu. Akhirnya diambil Batseba menjadi istrinya. Ternyata Batseba istrinya Uria. Uria adalah salah seorang komandan perangnya Daud. Waktu Daud tahu, oh istrinya Uria, ya, panggil dia. Karena tahu-tahu si Batseba sudah hamil. Uria suruh tidur bersama Batseba. Uria bilang, enggak mungkin lah Tuanku Raja. Sementara teman-teman saya berperang, masa saya tidur sama istri saya? Enggak mau saya. Akhirnya kembali lagi Uria ke tengah-tengah peperangan. Ya. Dan waktu itu langsung Daud perintahkan kepada panglima, taruh Uria paling depan. Di peperangan yang paling hebat. Dan Uria ditempatkan di situ, Uria mati. Daud pikir, aman. Sudah aman nih. Tapi tahu-tahu datanglah Nabi Nathan. Daud, apa yang kau lakukan? Dan ketahuanlah Daud. Maka Daud dihukum. Yang pertama, anak yang lahir dari Batseba akan mati. Yang kedua, istri-istrimu akan digagahi di depan masyarakat umum. Kamu mengambil Batseba dengan sembunyi-sembunyi, tapi istrimu akan digagahi di tempat umum. Dan itu yang terjadi. Lahirlah dari Batseba seorang anak
laki-laki. Sakit. Daud berdoa puasa selama 7 hari, Bapak Ibu. Setiap masuk kamar, dia jidatnya tahu ke tanah, dia menyembah Tuhan sambil menangis. Untuk anaknya supaya hidup. Hidup nggak anaknya? Hidup nggak? Karena dia berdoa sungguh-sungguh. Mati anaknya setelah 7 hari. Dan istri-istrinya Daud kan banyak. Istri-istrinya Daud kemudian diperkosa, digagahi oleh anak-anaknya Daud sendiri. Jadi ibu tirinya itu digagahi oleh anak Daud sendiri. Di depan kemah. Karena kamu mengambil Betseba berdiam-diam, maka istri-istrimu akan digagahi di depan umum. Dan itu yang terjadi. Wah, sakit hati, pedis rasanya Daud. Tapi itu yang terjadi dan harus dialami. Jadi, kandaslah iman Daud. Kalau membiarkan hati nurani murni, tidak murni. Slide berikut. Ini yang terakhir, Sur. Sudah 40 menit. Tambah 5 menit ya. Paling lama 5 menit. Yusuf. Dia disakiti nggak sama saudara-saudaranya? Disakiti. Dia membuang ke dalam sumur, lalu dijual ke Potifar. Boleh dikata bahwa saudara-saudara itu mengkhianati Yusuf, diberikan kabar bohong bahwa Yusuf dimakan binatang buas. Tapi Yusuf marah nggak sama saudara-saudaranya? Apa kata Yusuf? Di dalam Kejadian pasal 45 ayat 4-8 kalau saudara baca, dia berkata kepada saudara-saudaranya setelah dia menjadi raja muda di sana. Mari, kawin kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Jangan engkau takut kepadaku. Karena Allah lah yang menyuruh saya datang ke tempat ini supaya kamu dan segenap bangsa yang kelaparan dapat makan. Wow, luar biasa sekali. Yusuf berpikir positif. Allah yang membuat saya datang ke sini. Kalau kita kurang ajar memang. Dulu gara-gara kamu. Dulu kamu masukin saya ke dalam sumur. Dulu kamu menjual saya ke orang Ismail. Sekarang kamu mau apa dengan saya? Kalau kita mungkin begitu. Tapi Yusuf enggak loh. Allah lah yang membuat saya datang ke sini. Supaya kamu dan keluargamu, segenap bangsa kita mendapat makanan. Karena pada saat itu terjadi kelaparan yang luar biasa. Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Apakah dia nuntut sama raja? Sebetulnya saya tidak melakukan apa-apa. Enggak nuntut Bapak Ibu. Padahal mungkin kesempatan secara hukum waktu itu bisa dia membela diri. Tapi enggak, dia masuk aja. Waktu dia masuk, dia diberikan kepercayaan, ada juru minum dan juru makanan roti waktu itu, ya. Yusuf mengartikan mimpi mereka, dan satu kepala juru minuman atau makanan itu kemudian digantung, yang satu diangkat kembali. Sebelum itu terjadi, Yusuf bilang, ingatlah saya kalau kamu sudah diangkat. Ya, saya akan ingat. Enggak diingat, Bu. Jadi berapa tahun Yusuf di penjara? Kalau nggak salah 13 tahun dia di penjara. Lama sekali. Tapi dia nggak dendam. Dia nggak marah sama juru minuman itu. Kalau nggak salah juru rotinya yang dihukum. Dia nggak dendam, dia nggak marah loh. Waktu dia kemudian diangkat menjadi raja muda di Mesir karena mengartikan mimpi raja dan membuat kebijaksanaan, mengumpulkan gandum dan makanan di gudang-gudang selama 7 tahun masa panen, sehingga dia diangkat menjadi raja muda. Dia tidak menuntut Potifar. Padahal kalau dia mau menuntut Potifar bisa kan? Dia tidak menuntut istrinya Potifar. Dia tidak menuntut saudara-saudaranya untuk balas dendam. Enggak. Karena Yusuf berpikiran positif. Dia tidak membiarkan hatinya itu memiliki hati nurani yang tidak murni. Dia tetap murni. Karena Yusuf memperjuangkan perjuangannya dengan hati nurani yang murni, maka dia diangkat naik oleh Tuhan menjadi raja muda di Mesir. Sesuatu yang impossible.
Di negara kita saja, kekristenan 10%, nggak pernah ada seorang Kristen yang menjadi presiden, nggak pernah ada. Kalau di sana mungkin kurang dari 0,1% orang Israel. Di sana mungkin kurang dari 0,1% agama Samawi, agama Israel, agama Yahudi. Tapi Yusuf menjadi raja muda di Mesir. Karena memelihara hati nuraninya yang murni. Hebat bukan? Jadi sekarang, saudara, mari kita punya komitmen kepada Tuhan. Biar kita berkomitmen kepada Tuhan. Saya mau beribadah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan setiap hari Minggu dengan hati nurani yang murni. Saya mau melayani Tuhan, menjadi worship leader, menjadi pemain musik, menjadi singer. Saya mau melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Saya tidak mengizinkan iblis untuk mempengaruhi hati saya. Amin. Amin. Slide berikut. Jadi malam ini, hari ini, kita akan minta Tuhan untuk menjamah hati kita. Tuhan menjamah hati kita, tapi hati kita harus menjaga hati kita nurani yang murni, bukan Tuhan. Siapa yang menjaga hati kita murni, Bapak Ibu? Kita. Dengan apa kita menjaga hati kita murni? Satu, apa? Kenapa? Itu kebiasaan orang Kristen itu begitu tuh. Kalau ibadah, waduh lucu banget, pendetanya lucu. Isinya apa? Nggak tahu, lupa kali. Ya kan gitu kan? Saya juga suka gitu. Saudara suka nggak? Hah? Suka nggak? Tidak? Oh iya, iya. Kalau saya nggak bilang duluan mungkin nggak ada yang jawab tuh. Ya, jadi satu dengan beri kesempatan kepada iblis. Yang kedua, berpikir positif. Yang ketiga, dipimpin oleh Roh Kudus. Berlari sampai